Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Salam Teknik. Kita mau membahas tentang membuka bengkel AC ya, secara kecil-kecilan dari awal. Persyaratan, ada beberapa persyaratan buat membuka bengkel AC. Yang pertama yang harus kita punya yaitu niat dulu ya. Dimana-mana kalau mau buka usaha itu harus niat dulu dan sungguh-sungguh dan jujur tentunya, karena banyak banget teknisi sekarang yang nakal yang malah menjatuhkan teknisi yang pada jujur ya. Yang pertama itu yang kejujuran itu paling utama buat di bidang AC ini, soalnya ini kan bidang jasa ya. Kepercayaan orang-orang itu harus dijaga ketat banget. Yang kedua itu skill. Gimana kalau kita nggak punya skill? Kita harus ya minimal belajar dulu di Sosnaker juga ada tentang kursus AC. Kalau yang di Sosnaker itu biasanya kursus AC yang gratis ya, biasanya dia training itu 3 bulan. Dulu di kampung saya juga ada tentang mesin pendingin ini. Saya menjelaskan buat dasarnya aja ya. Saya soalnya kerja di bagian pendingin AC split ini nih, AC split. Yang pertama itu ilmunya dulu. Kalau udah tahu ilmunya biasanya gampang sih. Modal bisa mengikuti. Kalau males ikut kursus gitu, kalian bisa ikut kerja sama orang dulu. Soalnya belajar di bidang AC itu termasuk gampang ya. Paling kalian itu belajar dasar listrik, terus pencucian, servis itu banyak lah di YouTube yang udah ngupload servis tentang cuci AC, pengelasan, isi front itu banyak. Nanti juga saya di sini akan mengulas satu-satu tentang bisnis AC ini, menjanjikan apa enggak. Terus yang syarat utamanya itu ya harus punya ilmunya dulu ya. Harus punya ilmunya dulu buat pegangan utamanya itu. Kalian bisa ikut sama bengkel-bengkel AC di Jakarta itu banyak banget ya. Udah banyak banget bengkel-bengkel AC, soalnya bengkel AC itu prospeknya lumayan, terus bisa dikerjakan di rumah. Kayak saya ini cuma dikerjakan di kontrakan kecil doang. Yang pertama itu, yang tadi itu harus punya skill. Kalian belajar itu belajar sekitar minimal 2 tahun itu 2 tahun belajar tentang AC itu udah bisa biasanya. 2 tahun itu udah bisa. Kalau mau matang banget itu 4 tahun juga udah bagus. 4 tahun di AC itu udah bagus banget itu udah. Biasanya 4 tahun udah hafal semua tentang AC split ya. Yang pertama itu ya harus kita belajar minimal 2 tahun pembelajaran. Nah, di 2 tahun pembelajaran itu kita sambil nyicil, otomatis kan dibayar ya. Kalau ikut orang itu dibayar ya, lumayan lah buat. Kalau yang masih bujangan itu biasanya nutup lah buat makan sama beli kuota buat kontrakan mah nutup. Apalagi kalau yang dibikin mes atau enggak udah ikut PT ya, lumayan lah. Cuma emang kecil sih gajinya. Kalau jadi kenek itu biasanya range gajinya itu sekitar 1,5an deh, 1,5 buat ikut jadi bengkel AC itu. Lumayan lah kita. Yang pertama itu diniatkannya itu nyari ilmunya dulu. Kalau benar-benar mau buka jangan terlena ya, soalnya kan kadang ada yang terlena udah lama tapi nggak bikin. Jangan terlena. Yang pertama itu harus itu. Terus yang kedua itu pasti harus punya alat ya. Kedua tuh punya alat dulu sebelum keluar tuh. Kalau misalkan sebelum keluar tuh harus punya alat. Sistemnya gini, kita kan otomatis gaji kecil,
beli alat nggak mungkin langsung semua dong, kita harus pinter-pinter ngatur uang juga. Tips dari saya itu buat ngatur alat itu, yang kedua tuh buat beli alat itu sisihkan setiap gaji kalian, atau enggak setiap gaji kita itu sisihkan buat beli alat satu persatu. Otomatis kan kita nanti kerja jadi kenek itu tahu tuh semua alat tukang AC, dimulai dari yang termurah dulu kayak tang, flaringan, analiser, itu yang murah-murah dulu sampai semuanya terkumpul itu. Maksimal itu kita kerja itu maksimal ya 4 tahun kerja di orang itu, maksimal itu paling mentok itu 4 tahun. Dan tahun kelima itu kita harus buka sendiri ya. Alat itu biasanya 4 tahun biasanya udah kekumpul semua sih. Kalau emang benar-benar mau buka bengkel AC itu lah 4 tahun itu udah kekumpul semua. Saya juga ini hitungannya telat ya, saya juga 4 tahun itu hitungan telat, harusnya 2 tahun juga udah kekumpul sih kalau emang bener-bener mau buka bengkel AC itu. Dari motor kan bisa nyicil, kalau motor itu gampang. Beli motor bekas dulu aja. Tadi skill, alat, sama customer ini juga, 3 ini tuh yang paling penting ya. 3 ini yang paling penting, tiga paling penting itu harus punya customer dulu kalau mau buka bengkel sendiri. Dari mana kita customernya? Ya dari pas kita kerja nanti. Selama 2-4 tahun itu kita ngumpulin alat, ngumpulin customer sekalian, ngasih nomor kita ke customer itu. Modal awalnya itu harus itu tuh. Dan yang paling utama emang kejujuran, soalnya banyak tukang AC itu pada ngajur. Nanti kita bahas di video selanjutnya deh, apa kecurangan tukang AC itu yang kita harus sangat amat hindari ya di tentang tukang AC ini yang tidak jujur itu. Soalnya itu juga mencoreng nama-nama teknisi ya. Kasihan juga yang pada jujur kan, masih banyak kan yang pada jujur. Cuma sekarang itu yang jujur itu udah hampir ketutup sama yang tukang tipunya. Jadi kasihan yang jujur juga. Kalau emang kita niatnya nyari uang ya harus jujur lah. Niatnya usaha nyari uang. Kalau mau nipu doang itu biasanya yang nipu itu dia biasanya usahanya juga nggak lama, pasti deh usahanya nggak lama. Jadi 3 poin itu tuh harus kita, yang 3 poin tadi tuh harus kita kuasai ya. Yang pertama itu skill, kalau mau buka bengkel AC skill, terus peralatan, dan ketiga itu customer itu harus sinkron ya. Ketiga syarat itu harus ada. Kalau syarat itu udah ada, kita tinggal jalin aja pelan-pelan, nggak semua harus langsung rame kok. Saya juga pertamanya masih sepi-sepi, sampai sekarang juga masih sepi kan, masih baru juga. Sekarang masih jalan 3 tahun ya itu sendiri tuh ya, masih ada lah, lumayan lah daripada kerja sama orang. Biasanya kalau kerja udah sendiri tuh lebih santai itu teman-teman. Ya udah, video kali ini cuma itu doang sih. Salam teknik, salam semangat, salam jujur. Itu doang sih yang saya mau sampaikan buat hari ini. Thank you.